Jumpa lagi dengan Kak Hikmah di video pembelajaran teks prosedur. Nah, kali ini kita akan membahas ciri bahasa teks prosedur. Sebelum membahas ciri bahasa teks prosedur, kita perlu mengulang lagi apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menggambarkan langkah-langkah cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau agar berhasil melakukan sesuatu. Nah, itu adalah definisi dari teks prosedur. Lalu apa sih struktur dari teks prosedur? Teks prosedur terdiri atas judul, kemudian pembukaan atau penjelasan umum atau pernyataan umum. Nah, yang ketiga itu ada tahapan, prosedur, langkah-langkah. Nah, yang terakhir, yang paling bawah itu ada penutup atau penegasan ulang. Nah, itu merupakan struktur dari teks prosedur. Setelah kita membahas mengenai apa itu teks prosedur dan juga struktur teks prosedur, mari kita membahas ciri bahasa teks prosedur. Ciri bahasa teks prosedur itu maksudnya gimana ya? Ciri itu berarti suatu yang membedakan bahasa yang digunakan dari teks prosedur dan bahasa yang digunakan teks lainnya. Apa itu ciri-cirinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini adalah judul kita hari ini yang akan kita bahas, yaitu ciri bahasa teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur biasanya memuat kalimat perintah. Waduh, kalimat perintah, berarti kita diperintah-perintah dong di teks prosedur. Oh, ya seperti ini ya maksudnya. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Nah, ini bukan berarti memerintah dengan tidak sopan ya, bukannya. Tapi ini perintah yang cenderung halus gitu. Kalau di teks prosedur biasanya menggunakan intonasi turun, meskipun di sini tertulis ciri-ciri kalimat perintah itu menggunakan bagian intonasi bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Nah, ini ciri-ciri kalimat perintah pada umumnya. Namun pada teks prosedur itu dan umumnya diakhiri dengan tanda baca seru. Tanda baca seru itu umumnya. Nah, kalau pada teks prosedur, kalimat perintah menggunakan tanda titik. Nah, itu. Kemudian, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Inversi itu apa? Inversi itu terbalik ya. Jadi predikat mendahului subjek. Kan biasanya subjek dulu, baru predikat. Nah, ini predikat dulu, baru subjek. Nah, contohnya seperti ini ya. Rebuslah air dengan api yang besar. Ini yang mana predikat, ini yang mana subjek, sudah tertulis di situ ya. Rebuslah itu predikat, air subjek dengan api. Kemudian ada lagi nih, ciri dari kalimat perintah yang tertulis di sini yaitu cenderung menggunakan sufiks. Sufiks itu apa? Sufiks itu akhiran ya, akhiran imbuhan yang ada di akhir. Lah menggunakan sufiks lah, kan atau i. Misalnya rebuslah. Nah, itu. Atau kalau misalnya kan misalnya kemudian atau sufiks i. Kalau sufiks i mungkin seperti ini ya. Warnai dengan pelan, misalnya warnai dengan hati-hati. Itu merupakan contoh dari penggunaan sufiks. Nah, 4 ya ciri-ciri dari kalimat perintah. Nah, coba diperhatikan bedanya kalimat perintah pada kalimat perintah yang biasanya dan kalimat perintah yang ada pada teks prosedur. Cukup bisa dipahami atau bagaimana? Atau ada pertanyaan? Bisa kalian cantumkan di kolom komentar ya. Nah, kemudian ciri bahasa teks prosedur berikutnya yaitu menggunakan adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia itu merupakan keterangan. Wah,
Tapi keterangan apa saja yang ada di teks prosedur? Mari kita simak ya. Keterangan cara. Keterangan cara. Maksudnya gimana? Adverbia yang menambah keterangan cara pada kegiatan atau langkah yang akan terjadi. Nah, kalau misalnya dalam teks prosedur ini, contohnya seperti ini ya. Bungkuslah adonan dengan rapat. Berarti dengan cara rapat. Jadi ada cara tertentu untuk membungkus adonan gitu ya. Kemudian minum cairan setelah diaduk dengan rata. Nah, ini yang mana nih yang adverbia caranya? Ya, dengan rata ya. Minum cairan setelah diaduk dengan rata. Nah, ini merupakan cara. Jadi, diaduknya dengan rata. Ya, kita beranjak ke adverbia berikutnya, yaitu keterangan alat. Nah, biasanya kita kalau misalnya di teks prosedur itu menggunakan alat-alat tertentu ya. Nah, ini merupakan ciri bahasa dari teks prosedur yaitu menggunakan keterangan alat. Jadi, ada kalau keterangan itu, oh iya Ibu lupa jelaskan ya, kalau keterangan itu menggunakan preposisi, biasanya menggunakan preposisi atau menggunakan konjungsi. Nah, ini contohnya pada nomor 1, yaitu para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Nah, ini yang Ibu tanda ini, yang Ibu lingkari di sini, dengan itu merupakan preposisi. Nah, dengan gergaji mesin merupakan adverbia, yaitu alat yang digunakan untuk menebang pohon itu gergaji mesin. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke adverbia berikutnya. Masih banyak adverbia di sini ya, yaitu keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk, supaya, dan agar. Nah, ini kayak gimana nih? Tunggu hingga mendidih, ini contohnya ya. Tunggu hingga mendidih sambil terus diaduk agar tidak lengket. Jadi kita ngaduknya biar apa? Tujuannya apa? Yaitu dalam teks prosedur itu didahului preposisi. Ini ada preposisi agar ya. Nah, ini agar. Kemudian ada keterangan derajat kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Secepatnya berarti penambahan kuantitas itu ya, kecepatannya ditambah gitu. Untuk ditambah kecepatannya. Jadi ada kuantitas ini, ada keterangan kuantitas di sini itu kecepatannya ditambah. Nah, kemudian langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Nah, ini biasanya permainan ya, permainan gerak tubuh. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Nah, 1 kali di sini merupakan kuantitas atau resep makanan. Biasanya masukkan 1 sendok, nah itu merupakan masukkan gula 1 sendok. Nah, itu merupakan keterangan derajat kuantitas. Nah, kemudian ada keterangan syarat. Keterangan syarat ini merupakan itu ya, wah ini kayak gimana maksudnya? Coba kita simak contohnya. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, dikhawatirkan akan merusak kain. Nah, malam di sini maksudnya bukan malam itu ya, malam siang, siang malam pagi. Nah, ini bukan malam yang seperti itu, melainkan malam lilin yang digunakan ketika membatik. Gitu ya. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, dikhawatirkan akan merusak kain. Nah, ini yang digunakan itu konjungsi jika.
Jika malam yang digunakan pada canding terlalu panas itu merupakan adverbia keterangan syarat, ya. Akibat. Kata keterangan ini menambah peristiwa atau kegiatan. Contohnya seperti ini. Goreng adonan hingga kecoklatan. Berarti ini akibatnya akan menjadi coklat jika digoreng dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada juga contohnya adverbia yang menggunakan kata kunci sampai. Tunggu rebusan air hingga mendidih atau sampai mendidih. Nah, itu ya contoh dari kita membahas adverbia yang begitu banyak. Kita bahas ciri bahasa berikutnya dari teks prosedur, yaitu penggunaan kalimat saran atau larangan. Kalau saran itu diharapkan agar bisa dilakukan. Nah, kalau larangan itu maksudnya agar suatu tindakan yang berbahaya atau yang diharapkannya tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, contoh seperti ini. Untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Nah, ini maksudnya saran agar tercapai hasil terbaik gitu ya. Nah, jadi yang kalimat pertama merupakan kalimat saran. Ingat, jangan lakukan gerakan yang terlalu cepat atau otot leher Anda berisiko untuk cedera. Wah, ini ada kata jangan di sini. Kalau ada kata jangan, berarti ini merupakan larangan yang diharapkan tidak terjadi, yaitu risiko cedera. Ya. Kemudian ini yang terakhir, yaitu menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Nah, ini biasanya sering ditemui di soal-soal ya. Bagaimana cara membuat kalimat ini efektif? Apakah dilesapkan? Nah, contohnya seperti ini. Kenapa kita harus melesap? Nah, terkadang penulis itu terlalu sering menggunakan suatu kata tertentu, jadi kalimat itu tidak efektif. Nah, biar kalimat efektif, maka ada kalimat yang bukan kalimat frasa atau klausa yang frasa yang dilesapkan atau kata yang dilesapkan. Dilesapkan itu maksudnya bukan menghilangkan kata atau frasa tersebut ya, melainkan menyembunyikannya. Tapi aslinya tetap ada gitu unsur kata dan frasa itu. Contohnya seperti ini. Ini ada rangkaian teks prosedur yaitu rangkaian nomor 1 yang dilanjut dengan tahapan nomor 2. Yang pertama, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Nah, ini tahapan yang pertama ya. Jadi yang dimasak itu tepung ketan dan cairan santan. Nah, kemudian ada tahapan yang kedua yaitu aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, ini yang bisa dilesapkan dari kalimat ini yaitu tepung dan santan yang dimasak. Karena kalau misalnya itu dilesapkan masih akan tetap efektif ya. Warna kecoklatan. Nah, ini dilesapkan selain untuk membuat kalimat menjadi efektif, itu digunakan untuk mempersingkat. Kita kan biasanya kalau misalnya diperintah atau diminta untuk membuat sesuatu itu lebih efektif untuk menggunakan kalimat yang singkat ya. Contohnya kalau misalnya kita di jalan raya, itu jarang kita temuin kalimat-kalimat perintah yang panjang, misalnya mohon gunakan sabuk pengaman untuk ini. Itu tidak ada ini-ininya, melainkan gunakan sabuk pengaman. Cukup seperti itu saja kalimat perintah yang ada di jalanan agar itu mudah diterima oleh otak kita. Ya.
Nah, kemudian, oh ternyata masih ada. Oh, ini bukan bukan ini ya. Ini merupakan pernyataan lanjutan atau pernyataan penjelas dari ciri bahasa yang pertama tadi, yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, ini ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Kan tadi kita sudah bahas ya. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Maksudnya gimana? Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Lumuri loyang dengan mentega. Nah, loyang di sini tidak bergerak. Jadi, menggunakan akhiran i pada kata kerja lumur. Jadi lumuri loyang dengan mentega. Nah, ini ada kalimat sama mentega dan loyang, yaitu lumurkan mentega pada menteganya kan kalau kita ngelumurin tuh biasanya digoyang-goyang ya. Menteganya digoyang-goyang di loyang. Nah, itu bukan digoyang-goyang ya, diratakan. Jadi ada proses meratakan mentega pada loyang. Jadi menggunakan akhiran kan. Lumurkan mentega pada loyang. Nah, sekian pembahasan ciri bahasa teks prosedur. Jika ada pertanyaan, bisa kalian dan saran bisa kalian hubungi saya di medsos atau di Instagram Hikmah UU. Kemudian kalian bisa sampaikan sarannya atau bisa langsung di kolom komentar saja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.